adik-adik sedharma semuanya. Namo Amitovo. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Cici di Sekolah Minggu Wihara Gunadarma. Yeay! Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Cici lihat dari sini, sepertinya kalian semua sudah siap dan semangat nih ikut Sekolah Minggu online kali ini. Betul kan? Nah, gitu dong. Itu baru semangat anak Buddhis. Semangat dalam belajar Dharma dan melakukan kebajikan. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mau melakukan puja bakti kepada guru agung kita, Sang Buddha. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Sang Trirana, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, yuk kita ambil sikap duduk yang baik, tenangkan hati dan pikiran, dan jangan lupa beranjali. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadrasami Sarvata Subham Ajeyam Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Madayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Ma Wijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsidina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varananaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha
Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Taom Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo adik-adik semua, hari ini Cici akan mengajarkan sebuah lagu baru judulnya Kanxie. Kanxie itu artinya berterima kasih. Nah, sesuai dengan judul lagunya, lagu ini mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita dan juga kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Lagunya artinya bagus sekali. Kita belajar sama-sama ya.感谢亲爱的爸妈，给我当风遮雨的家，为我做香喷喷饭菜，陪伴我长大。感谢亲爱的老师，教导我无穷尽知识，指引人生迷惘方向。
水，伟大的高山。感谢上天和大地，我们拥有平安的每一天。Adik-adik, Cici mau tanya nih kalian, kalau misalnya kita hidup seperti Pangisdatta, setiap hari makan makanan enak, pakai baju yang bagus, mainannya banyak, punya istana yang besar, dilayani setiap hari, mau apa aja pasti papa mau kasih. Lalu tiba-tiba suatu hari kalian diminta pindah ke dalam hutan, tinggal di gubuk kecil, atau dalam gua, makan seadanya aja, bajunya hanya satu setel. Tidak ada mainan, tidak ada gadget, tidak ada wifi. Kira-kira kalian mau nggak? Pastinya nggak ada yang mau ya. Kita udah enak-enak hidup di dalam istana, serba berkecukupan, tidak kena panas dan hujan. Ngapain juga pindah ke dalam hutan? Lalu, bagaimana dengan Pangeran Siddhartha yang rela melepas segala kemewahan dan kenikmatan yang ia dapatkan selama ini demi mencari cara agar semua makhluk terbebas dari penderitaan usia tua, sakit, dan mati? Menurut kalian, tindakan Pangeran Siddhartha ini mulia atau enggak adik-adik? Masih ingat gak nih adik-adik dengan 4 peristiwa yang dilihat langsung oleh Pangeran Siddhartha? Nah, iya, ketika Pangeran Siddhartha melihat orang tua, orang sakit, dan orang meninggal, ia lalu merenung bahwa semua orang yang ia cintai, termasuk ayah ibunya, istrinya, dan anaknya, suatu saat akan mengalami itu semua. Pangeran Siddhartha ingin menemukan cara agar keluarganya terbebas dari penderitaan itu semua. Bukan hanya demi keluarganya saja loh adik-adik, tapi demi kebahagiaan semua makhluk. Sungguh mulia ya cita-cita Pangeran Siddhartha. Nah, adik-adik, sebelum meninggalkan istana, kira-kira kalian bisa tebak gak apa yang dipikirkan oleh Pangeran Siddhartha? Kalau kalian disuruh meninggalkan papa, mama, kakak adik untuk tinggal jauh dari mereka, bagaimana perasaan kalian? Nah, Pangeran Siddhartha pasti juga merasa sedih ya ketika harus meninggalkan keluarganya, tapi ia ingin sekali membebaskan keluarganya dari penderitaan. Suatu hari, kerajaan mengadakan sebuah pesta yang besar. Malam harinya, ketika pesta telah selesai, para penari, pemain musik, dan pelayan semuanya tertidur dalam posisi yang tidak layak dilihat. Pangeran Siddhartha merasa semuanya itu sangat menjijikan dan melelahkan. Hal itu juga yang mendorong tekad Pangeran Siddhartha untuk menjadi seorang petapa. Semakin kuat, ia memutuskan bahwa malam itu juga ia harus meninggalkan istana. Ketika itu, Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun. Terus, bagaimana cara Pangeran Siddhartha keluar dari istana? Istana begitu besar ya adik-adik. Pangeran Siddhartha harus berhati-hati agar tidak membangunkan orang lain. Kalau sampai ketahuan, pastinya raja, ratu, dan istri tercintanya akan melarang Pangeran Siddhartha keluar dari istana ya adik-adik. Pangeran Siddhartha pelan-pelan membangun Channa. Ayo, siapa yang masih ingat Channa itu siapa? Nah, betul ya, Channa itu adalah kusir setia Pangeran Siddhartha. Nah, sang pangeran itu meminta Channa untuk menyiapkan kuda kesayangannya, yaitu apa nih? Nah, iya, kuda Kantaka. Lalu Pangeran Siddhartha menyuruhnya menunggu di gerbang istana. Ketika Channa pergi menyiapkan kuda Kantaka, Pangeran Siddhartha perlahan-lahan membuka pintu kamar Putri Yasodhara. Ia melihat Putri Yasodhara dan Rahula sedang tertidur. Pangeran Siddhartha tidak ingin membangunkan mereka. Dalam hatinya, pangeran berpamitan dengan kedua orang yang ia sayang itu. Pangeran Siddhartha berjanji, jika kelak ia menjadi Buddha, ia akan kembali menemui mereka. Setelah berpamitan, Pangeran Siddhartha menuju gerbang istana.
Sebelum menunggangi kuda Kantaka, Pangeran Jata berkata kepada kutanya. Ia mohon untuk membantunya keluar dari istana malam ini. Tapi, tahu tidak apa yang terjadi adik-adik? Ternyata, kuda Kantaka meringkik dengan keras. Kuda Kantaka berharap ringkikannya itu bisa membangunkan anggota istana lainnya. Tapi, para dewa ternyata telah membuat seluruh anggota istana tertidur, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Tapi, adik-adik, ada loh yang mencoba menghalangi Pangeran Jata keluar dari istana. Kira-kira siapa ya? Apa dia sedih karena ditinggal Pangeran Jata? Ternyata dia adalah Mara Wasawati. Siapa dia? Dia adalah dewa penggoda. Ia berkata kepada Pangeran Jata untuk tidak meninggalkan istana. 7 hari lagi, roda kekuasaan akan menjadi milik sang pangeran. Nantinya, Pangeran Jata akan menguasai 4 benua dengan 2000 pulau. Nah, menurut kalian, apakah Pangeran Jata tergoda dengan kata-kata dari Mara Wasawati? Pastinya tidak ya adik-adik. Pangeran Jata sangat teguh pendirian. Kalian masih ingat gak dengan 10 sifat sempurna atau Dasaparani? Inilah salah satu sifat sempurna yang sudah dilatih oleh Pangeran Jata dari kehidupan-kehidupan lampaunya. Pangeran Jata dengan tegas menolak tawaran dari Mara Wasawati. Ia berkata bahwa ia ingin menjadi budak. Wah, luar biasa ya keteguhan hati Pangeran Jata. Akhirnya Pangeran Jata keluar dari istana. Keesokan harinya, setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, Pangeran Jata, Cana, dan kuda Kantaka tiba di tepi sungai Anoma. Pangeran Jata turun dari kudanya. Pangeran Jata berpikir bahwa rambut panjangnya itu tidak cocok untuk kehidupan seorang petapa. Lalu Pangeran Jata mengambil pedang emasnya dan memotong rambutnya. Kemudian pangeran berkata, jika ia kelak bisa menjadi budak, biarlah potongan rambutnya itu bisa melayang di udara. Tetapi jika ia tidak berhasil menjadi budak, biarlah potongan rambutnya itu jatuh ke tanah. Ajaibnya, potongan rambut Pangeran Jata itu melayang di udara dan diambil oleh Dewa Saka, raja dari para dewa. Kemudian, Dewa Saka menyimpannya di Cetiya Culamani di surga Tawatimsa. Setelah rambut Pangeran Jata dipotong, lantas bagaimana dengan pakaiannya? Masa seorang petapa tapi baju pangeran? Nah, ketika Pangeran Jata berpikir bahwa pakaian mewahnya itu tidak sesuai untuk kehidupan seorang petapa, di angkasa muncul Dewa Gatikara yang mempersembahkan perlengkapan petapa. Nah, pakaian dikenakan Pangeran Jata disimpan oleh Dewa Gatikara di Cetiya Dusa. Terus, Cana dan kuda Kantaka gimana ceritanya ya adik-adik? Iya, mereka sedih sekali ditinggal oleh Pangeran Jata. Sebelum berpisah, Pangeran Jata berpesan kepada Cana untuk menyampaikan pesan kepada ayah dan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja. Ia akan pulang ke Kapilawatu saat ia telah berhasil menjadi budak. Kuda Kantaka tidak rela berpisah dengan Pangeran Jata dan akhirnya mati karena sedih. Kasian ya. Tapi tunggu dulu, karena kesetiaan dan usahanya membantu bakal Buddha, kuda Kantaka terlahir kembali di surga Tawatimsa sebagai seorang dewa. Nah, ada kuis kecil nih buat kalian. Siapa nama bayi Pangeran Jata? Yang menyimak cerita Cici tadi pasti bisa jawab deh. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke adik-adik sekalian, jadi kesimpulan dari cerita kali ini adalah yang pertama, untuk mencapai sesuatu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Yang kedua, ketika kita sudah memutuskan untuk mencapai sesuatu yang baik, maka kita harus punya tekad yang kuat dan pantang menyerah ya. Yang terakhir, jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang bisa membuat kalian menjadi lupa dengan tujuan awal kalian. Contoh, kalau kalian awalnya ingin mengerjakan PR, ternyata ada teman yang ajak main game, temannya bilang, ngerjain PR-nya nanti aja, yang penting main dulu. Nah, kalian jangan terbujuk kata-kata teman kalian itu ya, kerjakan dulu kewajiban kalian, baru setelah itu kalian baru bermain. Biar kalian lebih memahami cerita kita minggu ini,
Cici akan putar videonya untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Yasodhara, you are as dear to me as my own heart. Rahula, you are everything to me. But not one of us can escape old age, sickness, and death. I must find a way for all of us to go beyond suffering, no matter how much trouble or turmoil there is in the search. Chana. Chana. Chana, wake up. Chana, wake up. What is it? Chana, go quickly and prepare my horse, Kantaka. Don't let anybody see you. Meet me in front of the palace gate. Hurry. Yes, Your Highness. At the moment that Prince Siddhartha was leaving the palace gate, Vasavati Mara, the great deceiver, manifested. He was now worried that he could not use the prince's enjoyment of sensual pleasures to keep him under his control. Prince! Better go back into the royal palace. In there everything is lovely, pleasant, and comfortable. In just 7 days, you'll become a great wheel-turning monarch. Don't give all of this up. If you leave, you'll get nothing but trouble, torment, suffering, and sorrow. I don't want to become a great wheel-turning monarch. I don't wish for possessions or comfort and happiness, because such things are not likely to free me from suffering, nor are they likely to help me assist my loved ones and my subjects. Step aside and allow me to pass. Do you think you can escape from my power? I'll be here waiting for you, you see? For a chance to overwhelm you with greed, hatred, and delusion. I'll follow you like your shadow. Let's see who will win this battle. Ha 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 ha!
We've reached the river Anoma. Stop right here, Channa. If I'm to attain to the supreme enlightened knowledge, may these strands of hair float away into the air. But if I'm not to succeed, may they fall to the ground right here. When the prince threw his hair up into the air, it floated into the sky and didn't fall down. Indra, the king of the gods, caught it in a crystal casket, which he then enshrined in the Kulamani shrine in the Tavatimsa heaven. The Brahma Gatikara offered the prince the 8 requisites of a samana and received in their place the prince's raiment, which he installed in the Dusa shrine in the Brahma world. Don't be sad and upset, Channa. I'm doing this in order to seek the way out of suffering for all beings. You must go back and inform my father that I will not return to the royal palace until I have attained direct knowledge of the end of suffering. The horse Kantaka was so grieved to be parted from Prince Siddhartha that his heart gave out and he died right there. The power of his appreciation and gratitude to his master carried him to Tavatimsa heaven, where he was reborn as a god. Saat aku menjadi Buddha, aku akan menyelamatkan dewa dan manusia. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Terima kasih, oh Buddha yang baik, atas segala pengorbananmu. Engkau rela meninggalkan istana, tahta, harta, dan keluarga demi kebahagiaan banyak makhluk. Demi kebahagiaanku, demi kebahagiaan keluargaku, demi kebahagiaan teman-temanku, demi kebahagiaan para dewa dan manusia.
dan demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga aku selalu berada di jalan Dharma. Swaha, swaha, swaha. Untuk tugas activity minggu ini yaitu mewarnai gambar yang telah disediakan. Adik-adik boleh mengeprint foto yang disediakan, lalu diwarnai sesuai kreativitas atau mengikuti contoh yang telah ada. Lalu difoto dan juga dikumpulkan di Google Classroom. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah diajarkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua dan praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, seperti biasa adik-adik, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan di Google Classroom dan kumpulkan tepat waktu ya. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Namo Amitofo.